Halo, selamat datang kembali di La Hermit. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan seperti biasa ya, aku akan terus bilang ini adalah hiburan. Ini adalah general reading. Yang memang notabene energinya belum tentu cocok untuk semua orang. Seandainya kalau video ini masuk di beranda kamu, itu bisa berarti pesannya buat kamu. Tapi kalau enggak atau enggak resonate, mungkin kamu bisa cari di video aku yang lain, atau kalian bisa tunggu episode selanjutnya. Dan untuk tema hari ini, aku akan membacakan, dipilih kartu ya, tentang siapa sih sosok yang suka ngelamunin kamu atau memikirkan kamu. Apakah sosok itu atau orang itu si dia? Apakah sosok itu adalah orang yang kalian pikirkan? Seperti biasa nih, ada 3 batu di sini ya, kristal ya. Ada obsidian, ada clear quartz, sama ada fluorite yang masih mentah begini. Kalian bisa pilih salah satunya, obsidian, clear quartz, atau fluorite. Mungkin juga bisa pilih lebih dari satu, atau kayak obsidian, clear quartz, atau obsidian fluorite, atau clear quartz, fluorite, fluorite, obsidian. Bebas, aku kasih waktu ya 5 detik untuk memilih. Kalau udah, aku geser dulu nih untuk si clear quartz sama fluorite. Hai obsidian. Obsidian kan dikenal dengan kristal pelindungan ya. Jadi mungkin kalau kalian merasa ada yang ngikutin atau ada energi negatif, kalian bisa pakai obsidian. Dan kalau misalnya takut lupa ke bawah-bawah, kalian bisa beli gelang atau kalungnya aja sih, supaya bisa dipakai hampir setiap hari. Yuk kita lihat pile 1. Siapakah sosok yang sering melamunkan kamu? Atau seperti apa sih karakternya? Apakah si dia yang kalian pikirkan? Oh, ada the sun. Ada Ace Pentacles. Ada Four of Pentacles. Ada Three of Pentacles. Oke. Apakah sosok ini atau orang ini adalah orang yang kalian pikirkan? Jawabannya adalah iya. Sosok ini sebenarnya juga dari jauh memikirkan kamu. Tapi di sisi lain, sosok ini atau orang ini juga agak gengsi dan kekanakan sih untuk mengakui kalau dia juga perhatian sama kamu. Dia juga memikirkan kamu terus gitu kan. Ya kayak dia mikirin kamu terus, kayak nggak enak makan gitu kalau nggak mikirin kamu. Kamu tuh lagi ngapain sih? Dia sebenarnya suka mikirin, cuma yang kadang menyebalkannya adalah sosok ini tuh gengsinya gede, harga dirinya tinggi. Nggak mau dia ngomong duluan. Kecuali kalau misalnya kamu itu bisa membuka topik dan pancing dia untuk ngomong kayak, aku tuh mikirin kamu loh, bla 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 segala macem. Dan orang atau sosok ini merupakan salah satu orang yang kalian kenal atau sosok yang kalian kenal. Cuman memang sifatnya dan karakternya kadang tuh pasif agresif sih, kayak dia tuh ngomongnya A tapi maksudnya tuh B. Terus ada Ace of Pentacles. Sosok ini atau orang ini merupakan sosok yang memang kalau dibilang penyendiri enggak ya, tapi lebih ke kayak
Ya, dia sebenarnya biasa aja, cuman memang harga dirinya tuh merasa tinggi banget. Jadi nggak ada, kayak dia tuh merasa ngapain gue ngomong-ngomong kalau gue tuh mikirin, mending orang aja yang ngomong kalau dia itu mikirin gue. Ya gimana ya, sifatnya ini apa namanya, kekanakan, tapi umurnya lebih tua dari kamu, mungkin 1 atau 2 tahun lebih tua lah. Dan kalau dibilang kekanakan, ya iya, di sisi lain juga dia mau tidak mau harus dituntut jadi lebih dewasa untuk dirinya sendiri. Walau sebenarnya dia sendiri belum mau benar-benar menjadi dewasa. Terus ada Four of Pentacles, dan sosoknya ini karakternya itu juga bisa dibilang agak pelit ngomong ya. Kayak merasa sok cool gitu, kayak misterius, padahal sebenarnya jauh dari kata misterius sih. Dia hanya gengsi untuk ngomong duluan, padahal dia kan bisa gitu ngomong mau ngapa-ngapain gitu atau mau ngomong sama kamu, tapi nyatanya dia gengsi untuk ngomong duluan, sehingga kamu mungkin sulit untuk menebak isi pikirannya. Walaupun sebenarnya mudah juga, tapi karena dia keseringan pakai topeng, kamu juga sebenarnya udah males dengan sosok atau orang ini. Dan si orang ini juga, kalau tadi aku bilang, dia memang deket sama kamu dan deket sama teman kamu juga. Jadi ada kemungkinan orang ini atau sosok ini bisa jadi teman kuliah kamu, teman les kamu, teman komunitas, dan lain-lainnya. Cuma untuk sekarang memang kalian lagi ada sekat atau ruang dengan salah satunya. Ya, maksudnya dengan dia. Jadi kayak ada ruang, ada jarak, entah kalian kenapa, aku nggak tahu, tapi yang pasti di sini ada ruang atau jarak. Jadi agak jauh sih. Cuman dia mikirin kamu sebenarnya, tapi dia nggak mau ngomong karena udah telanjur gengsi untuk bilang. Udah telanjur gengsi untuk bilang, terus tiba-tiba ngeblok tanpa sebab, hanya karena kamu nggak nyaman dengan dia saat itu. Jadi pada intinya, sosok ini atau orang ini adalah salah satu orang dekat kalian. Dia mempunyai sifat kekanakan walaupun umurnya dewasa, lebih dewasa lah dari kamu, lebih 1 sampai 2 tahun lebih tua lah. Dan orang ini sebenarnya juga nggak mau menjadi dewasa, tapi keadaan yang mau tidak mau harus maksa dia, karena ya kebutuhan lah ya, kebutuhan untuk menjadi dewasa dan dipaksa menjadi dewasa dalam waktunya juga. Sama orang ini juga pelit ngomong dan sifatnya punya sifat pasif agresif, jadi kamu kelihatan kayak susah banget untuk nebak dia, padahal sebenarnya mudah. Dan yang terakhir, memang kalian sedang ada jarak dengan dia. Oke, kita buka ya oracle-nya. Kesenggol. Kita buka ya oracle-nya. Pesan untuk kalian, kamu dan dia. Cat, speak your truth. Otter. Di sini aku cuman mau bilang speak your truth. Ya, pada intinya gini, kalau misalnya kamu merasa dia orang yang memikirkan kamu, kamu coba deh buka topik dan tanya dia. Ya, saran aku sih memang kamu harus pinter mancing sih, mancing mania. Kalau bisa dia nggak dipancing, ya dia nggak akan mau. Dan itu pun kalau misalnya benar-benar udah dipancing, dia juga nggak semudah itu untuk buka jalan pikirannya, karena dia berpikir bahwa orang itu nggak perlu tahu diri gue yang sebenarnya. Jadi kalau dari aku ya,
kamu mau tidak mau harus mancing dia untuk membuka suara dia. Kenapa dia memikirkan kamu? Outer, ada initiation, inisiasi kali ya. Be open through the transitional time. Orang ini atau sosok ini memang ya kayak sengaja gitu, sengaja biar dia itu nggak ketahuan kalau lagi mikirin kamu. Kalau dibilang pemalu enggak, dia sebenarnya nggak tahu malu. Tapi dia cuman gengsi dan merasa sok cool sama misterius. Jadinya dia pengennya tuh orang yang jadi budaknya dia, bukan dia yang jadi budak orang lain. Budak di sini bukan artian pembantu atau apa ya, tapi lebih ke kayak dia tuh pengennya diperhatiin orang, tapi dia sendiri nggak mau memperhatikan orang. Kesimpulannya adalah kamu harus pancing dia, karena kalau nggak gitu ya dia nggak akan pernah ngomong kenapa dia mikirin kamu. Ya ada rasakah sama kamu atau apa gitu, walaupun pasti jawabannya ngeles terus sih, cuman paling tidak kamu harus mencoba. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, clear quotes. Ini bacaan kalian ya. Siapa sih yang selalu ngelamunin kamu atau mikirin kamu? Siapa ya, karakternya tuh kayak apa ya? Apakah si dia yang kalian pikirkan? Yuk kita kocok lagi kartunya. Apakah si dia yang kalian pikirkan sosok yang sering atau suka melamunkan kamu atau mikirin kamu? Judgment. Ada devil. Ada the moon sama the star. Oke. Apakah si dia memikirkan kamu? Maksudnya siapa sih yang sering mikirin atau melamunkan kamu, ngelamunin kamu tuh? Karakternya kayak apa sih di Judgment? Sosok ini atau orang ini, kalau dibilang orang atau sosok yang kamu pikirin nggak? Dibilang memikirkan kamu ya, tapi bukan dari sosok atau orang yang memang kamu pikirkan. Orang ini bekerja atau tinggalnya di dekat rumah kamu. Mungkin rumah kamu dekat atau kosan kamu dekat dengan kejaksaan ya. Ini kayaknya teman kamu deh. Salah satu teman kamu yang suka mikirin kamu. Sosoknya ini karakternya memang tegas, peduli dengan orang atau sosok di sekitarnya. Dan dia juga suka tidak terima kalau misalnya ada perlakuan tidak adil. Gitu sih. Jadi kalau dibilang sosok ini sosok yang kamu pikirkan nggak? Bukan, tapi dia memang satu tempat dengan kamu. Mungkin aja memang satu kantor atau satu divisi. Dan sosok ini the devil. Kalau dibilang jahat enggak ya. Tapi lebih ke kayak dia tuh mikirin kamu karena memang dia ada rasa juga sama kamu. Ada rasa dan sedikit posesif ke kamu karena memang dia sendiri juga pengen gitu deket sama kamu, makanya terus mikirin kamu, semua tentang kamu. Kayak mikirin kamu itu adalah candunya dia. Memikirkanmu adalah candunya aku gitu kata dia.
dan dia bekerja di dekat tempat kamu, bekerja atau kuliah di dekat tempat kamu pokoknya. Cuma memang sosoknya ini susah dideteksi. Kenapa? Karena dia juga berusaha menutupi apa yang ada di pikirannya. Maksudnya kayak anggaplah orang tahu gitu apa pikiran dia, tapi dia berusaha ngeles, berusaha nutupin sehingga orang kayak merasa oh dia lagi menghayal, oh dia lagi cuman kena ilusi. Padahal sebenarnya dia memang benar-benar memikirkan kamu, tapi dia sering memakai psikologi terbalik untuk itu. Ya, ada-ada aja ya. Apakah sosoknya lebih tua atau lebih muda? Untuk PEL 1, PEL 2, kalau dibilang lebih tua, iya. Kalau yang ini lebih tua bukan karena tahun ya, tapi pengalaman kerjanya. Bisa jadi ini adalah senior kamu, walaupun umurnya nggak beda jauh. Dan sosok ini atau orang ini juga dapat dibilang bahwa dia sifatnya atau karakternya juga memang humble sih ke semua orang. Jadinya orang-orang tuh gak tahu apa jalan pikirannya. Padahal kalau kamu teliti, dia akan ketara kok jalan pikiran dia. Yaitu salah satunya ngelamunin kamu. Jadi pada intinya sosok ini merupakan sosok yang mungkin saja senior, kakak kelas, yang bertempat tinggal atau bekerja dekat tempat kamu. Kenapa dia memikirkan kamu? Karena kamu itu adalah candunya dia. Sehari nggak mikirin aja, dia tuh kayak uring-uringan. Nggak lihat kamu sehari aja, atau nggak lihat medsos kamu, itu juga dia kayak kepikiran siang malam. Dan si orang ini juga memang pandai sih menutupi perasaan, jadi orang-orang lain juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya kamu peka, kamu pasti tahu. Dan orang ini atau sosok ini juga memang sih humble ke semua orang. Jadi kan nggak ada yang nyangka ya pikirannya tuh kemana-mana gitu, termasuk memikirkan kamu. Dan kamu sendiri mungkin nggak akan nyangka kalau memang kamu nggak ngeh atau peka pada awalnya. Oke, aku lihat ya oracle-nya. Aku lihat oracle-nya. Ada snake, ada antelope. Pesan untuk kamu dan dia. Oh, bottom cardnya ada hari. Snake, Kundalini Rising. Channel your creative passion and sensuality. Welcome the transformation. Kamu bisa melihat dia saat dia memang bekerja sih. Kamu coba-coba aja pura-pura nanya sesuatu ke dia. Ada kemungkinan ini juga senior kamu sih, salah satu senior kamu. Kamu bisa gitu kayak mencoba untuk lebih sensual gitu di mata dia. Sensual itu bukan berarti kamu harus menggoda atau seksi ya, lebih ke kayak kamu mencoba mengalir aja gitu, senatural mungkin aja, jangan berlebihan, apalagi kode-kode apa adanya aja, cuman jangan berlebihan juga apa adanya, kayak kamu tuh memang tahu gitu dia mikirin kamu, tapi kamu capernya tuh kebangetan.
Jangan, udah biarin aja, iyain aja. Nanti juga dia bakalan ngebongkar sendiri dari kata-katanya atau kalimatnya yang terselubung. Terus ada antelope. New pathways. Consider whether you are happy on your current path. Ya, consider whether you are happy in your current path. Pada intinya, sebenarnya tuh kalian sama-sama menyenangi satu sama lain. Cuman dari jalan yang berbeda. Entah beda divisi atau sebenarnya satu tempat kok, cuman memang agak jauh sih. Agak jauh jaraknya aja, gapnya jauh. Karena mungkin dia senior, jadi dia gengsi. Kamu masih junior. Itu aja sih. Nah, pada intinya sih segera mencari jalan baru ya. Kalau misalnya kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya dia bisa mengakui kalau memang dia memikirkan kamu. Apakah dia adalah sosok atau orang yang kamu pikirkan juga? Kalau ku bilang bener-bener mikirin sih si dia ya, yang kamu pikirkan, ya sedikit memikirkan. Tapi kalau di sini sosoknya atau orangnya, iya memang bukan dia, tapi lebih ke orang yang pernah atau sering lihat kamu, atau mungkin lihat kamu tuh setiap hari kecuali Sabtu atau Minggu. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 2. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, ini bacaan kalian. Seperti apa sih sosok atau orang yang mikirin kamu? Yuk kita lihat yuk. Aduh. Yuk kita lihat. Knight of Cups. Ada the world. Ada Seven of Swords. Sama King of Swords. Ada King Sword lah ya. Mari kita lihat. Ya. Siapa yang selalu memikirkan atau melamunkan kamu? Ada Knight of Cups. Oke, kalau di sini kayaknya agak beda ya untuk file 3. Orang ini atau sosok ini adalah sosok yang energinya tuh halus sekali ya. Masa iya bukan manusia? Agak mungkin lah kalau ini. Tapi yang aku lihat ya, sosok ini memang memikirkan kamu ya. Sosok atau orang ini ya. Apakah yang kamu pikirkan dia atau bukan gitu. Yang aku bilang sebenarnya bukan. Mungkin yang memikirkan kamu adalah malaikat pelindung kamu. Maksudnya kayak spirit guide kamu gitu. Aku nggak tahu ya sosok ini bentuknya benar-benar kayak apa, tapi yang aku lihat adalah sosok ini merupakan sosok yang pemberani juga sih. Pemberani juga, terus baik juga, dan selalu melindungi kamu, selalu menjaga kamu. Kok kayak bukan orang ya? Ya semoga ini orang lah ya. Kayak dia tuh selalu membantu kamu dari jauh, dari dekat. Pokoknya dia tuh selalu ada, cuman kamu tidak memperhatikan dia aja. Kayaknya sih ini bener deh, your spirit guide deh. Dari file 1, file 2, ini memang kadang nih file 3 pasti selalu unik-unik deh. Kalau aku perhatiin ya patternnya, entah ya spirit guide lah atau segala macam. Pokoknya sosok ini akan selalu ada buat kamu. Karakternya gimana sih?
Karakternya adalah sosok ini merupakan sosok atau orang yang bijak, orang atau sosok yang suka banget memenuhi apa yang kamu pingin nih atau inginkan. Kenapa dia mikirin kamu? Karena dia sudah menjaga kamu mungkin saja dari kecil atau memang dari leluhur juga. Dan sosok ini juga bisa dibilang iya baik, dan dia juga menyayangi serta mencintai kamu. Ini mencintainya bukan dalam artian horor ya, lebih kayak hey, gue di sini loh, lo jangan mengabaikan tanda-tanda yang gue kasih. Ayolah lihat gue di sini, walaupun lo nggak benar-benar bisa melihat gue, tapi tolong rasain gue ada di sini. Gue yang selalu ngebantu lo, gue yang selalu mikirin lo ketika lo sedih, ketika lo seneng, gue selalu ada. Ketika lo sedih, gue juga ikut sedih. Ketika lo senang, gue juga ikut senang, ikut bahagia gitu. Cuma untuk sekarang memang ya aku lihat di sini untuk sekarang sosoknya sedang tidak ada di tempat atau mungkin sedang pergi sementara, sehingga kamu sedang berusaha untuk mandiri atau berusaha lebih mandiri lagi tanpa spirit guardian atau tanpa your spirit guide ya di sini. Kalau dibilang manusianya ada nggak kak yang mikirin? Ada, tapi sosok inilah yang paling dominan. Apakah si manusia itu apa yang aku pikirkan orangnya? Enggak. Kalau yang aku lihat di sini juga manusianya bukan orang atau sosok yang kamu pikirin, tapi orang lain malah yang mikirin kamu. Dan dia juga sering menjadi tempat curhat kamu secara tidak sadar. Dan kalau di sini di Seven of Swords memang sosoknya tuh lagi nggak ada di tempat. Dia tetap ngawasin kamu dari jauh, tapi memang lagi nggak ada di tempat sih untuk sekarang. Entah dia lagi fokus ke hal lain atau memang lagi ada urusan yang penting. Sama King of Swords di sini juga sosoknya kalau dibilang maskulin ya maskulin. Dan sosok ini juga bisa dibilang sosok yang paling benar-benar menyayangi kamu dibanding yang lain. Mungkin rasa sayangnya itu kalah sama manusia ya. Memang dia benar-benar sayang banget sama kamu tuh. Dibalik pendiamnya itu atau dibalik sarkasmenya itu, kayak dia tuh pendiam, tapi sekali ngomong tuh sarkas, ngata-ngatain. Mungkin untuk kalian ada yang peka di sini. Yang aku lihat di sini sih sosoknya memang maskulin banget ya, sangar juga, tapi dia yang paling menyayangi kamu. Ini PL3 kok malah nyasar spirit guide. Siapa ini yang nyasar? Ya mudah-mudahan untuk yang milih PL3 juga ada ya orangnya yang mikirin, bukan spirit guide aja. Oke, pesannya untuk kalian. Ini pesan untuk kalian ya, bukan kalian berdua. Tuh ada Honeybee, Divine Feminine, you are being called on to the rise. Sama Lady Bird, Luck. Sama Lady Bird, Luck ya. Honey Bee, Divine Feminine, you are being called on to rise. Kamu dan dia sebenarnya sudah terkoneksi sejak lama. Sama Lady Bird, Luck. Apa yang kamu manifestasikan, terutama pikiran positif dan visualisasi, itu akan segera terwujud. Jadi dipersilakan untuk berkata dan berdoa yang baik-baik saja untuk keselamatan kalian. Itu pesan dari dia. Pokoknya sih yang pasti dia tidak akan mengganggu ketentuan Tuhan. Tapi sosok ini memang benar-benar sangat menyayangi kamu. Di balik pendiamnya itu atau mungkin terkesan kasar,
terkesan dalam tanda kutip psikopat or something lah gitu kalau kata kalian. Tapi yang pasti sosok ini merupakan sosok yang bijak dan memang sosok yang amat sangat mengetahui kamu dibanding orang lain. Atau mungkin papa mama kamu atau kakak kamu atau adik kamu tidak begitu mengenal kamu. Sosok ini justru yang lebih mengenal kamu. Oleh karena itulah dia benar-benar sayang banget sama kamu. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek IG di atas ya. Seperti biasa ke La Hermit. Kalau mau follow atau mau curhat juga boleh. Maaf kalau misalnya postinganku masih dikit, tapi is okay lah. Aku akan tetap kok buka TM lagi, buka DM ku akan selalu terbuka buat kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.